Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang simulasi MS Project. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama, saya Imadani Prara Satya dengan NIM 19055111092. Nama saya Gusti Putu Satrio Wicaksana, NIM 19055111089. Nah, sebelum memulai simulasi, ada baiknya kita mengetahui apa itu MS Project. Let's begin. Microsoft Project adalah tools yang biasa digunakan oleh project manager untuk mengelola proyek mereka agar lebih efisien. Dalam praktiknya, tool ini memungkinkan penggunanya untuk membuat rencana proyek, membuat laporan, membuat jadwal, dan mengelompokkan sumber daya, hingga melakukan kolaborasi. Bahkan, kamu dapat menentukan prioritas proyek mana yang harus diselesaikan saat menggunakan Microsoft Project. Secara garis besar, tool yang ini mempunyai kegunaan untuk mengatur proyek agar dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Istilah dalam Microsoft Project. Yang pertama ada task, yaitu tingkatan proyek setelah organisasi, proyek, aktivitas, operasi, dan proses arrow pada CPM, node pada PDM. Yang kedua ada duration, adalah penentuan durasi membutuhkan informasi volume dan produktivitas. Yang ketiga ada start, waktu dimulainya pekerjaan. Kemudian ada finish, waktu selesainya pekerjaan. Dan predecessor, itu adalah kegiatan pendahulu dari kegiatan yang dimaksud. Selanjutnya ada resource, segala sumber daya yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana. Kemudian ada cost, komponen biaya yang terdapat pada penyelesaian pekerjaan. Kemudian ada baseline, yaitu adalah ketetapan jadwal dan biaya proyek. Kemudian ada Gantt chart, tampilan perencanaan proyek dengan tabulasi dan diagram batang. Kemudian ada tracking, yaitu adalah evaluasi pelaksanaan terhadap perencanaan pekerjaan. Yang terakhir ada milestone, kejadian yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Relasi pekerjaan. Relasi pekerjaan dibuat untuk mengaitkan pekerjaan-pekerjaan yang saling berhubungan. Jenis-jenis hubungan yang mungkin terjadi adalah finish to start, yaitu suatu pekerjaan tidak boleh dimulai sampai pekerjaan lain selesai. Start to start, yaitu suatu pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum pekerjaan lain dimulai juga. Finish to finish, suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain diselesaikan. Start to finish, suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain dimulai. Berikutnya yaitu jadwal kerja. Buat jadwal kerja untuk proyek ini dengan ketentuan sebagai berikut. Waktu mulai proyek tanggal 3 Mei 2021. Jumlah jam hari kerja yaitu 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat. Jam kerja dari pukul 8 sampai dengan 12, kemudian istirahat 1 jam, lalu dilanjutkan pada pukul 13 sampai dengan 17. Jam kerja khusus untuk mandor, yaitu hari Senin sampai Kamis jam kerja normal, sedangkan hari Jumat jam kerja setengah hari, yaitu pukul 8 sampai dengan 12. Untuk hari libur disesuaikan dengan kalender. Langkah-langkah MS Project. Yang pertama yaitu memulai atau membuat file baru, melihat daftar dan durasi pekerjaan, kemudian relasi pekerjaan, jadwal kerja, lembar sumber daya, penugasan sumber daya ke pekerjaan, update pergerakan proyek, dan pelaporan. Berikut ini adalah contoh soal. Berikut ini adalah data, daftar, dan durasi pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, ada data relasi pekerjaan. Selanjutnya ada data lembar sumber daya. Selanjutnya ada data penugasan sumber daya ke pekerjaan.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan simulasi pengerjaan MS Project. Baik, sekarang kita mulai simulasinya. Yang pertama kita isi kolom task name dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya nih, seperti dengan soal yang tadi itu, yang pertama ada persiapan, dan yang kedua ada membuat gambar, membersihkan lokasi, dan ada pembuatan fondasi, kemudian ada melakukan pengukuran, pembangunan. Nah, sekarang kita bagi setiap subbabnya ya. Klik indent task. Nah, akan muncul seperti ini. Ada auto schedule di sini. Dan kemudian pembuatan fondasi juga dibuatkan indentasnya juga seperti ini. Setelah seluruh task name terisi, setelah langkah selanjutnya adalah kita mengisi durasi pada setiap task name. Yang pertama ada persiapan 2 hari, kemudian membersihkan lokasi 1 hari, membawa perkakas 1 hari, Setelah semua durasi pekerjaan terisi, selanjutnya adalah memasukkan relasi pekerjaan pada kolom predecessors. Yang pertama yaitu Nah, setelah semua relasi dimasukkan, maka akan muncul grafik seperti gambar di sebelah ini. Nah, maksud dari 2FF ini sesuai dengan grafik adalah pekerjaan membersihkan lokasi tidak dapat diselesaikan sebelum pekerjaan pada kolom 2 yaitu membuat gambar bangunan selesai. Sementara untuk 3SS pada kolom nomor 4 berarti jika dilihat sesuai dengan grafik juga, berarti pekerjaan membawa perkakas ke lokasi tidak dapat dimulai sebelum pekerjaan pada kolom 3 yaitu membersihkan lokasi dimulai juga. Dan selanjutnya sama seperti penjelasan relasi yang sudah disampaikan pada di awal tadi. Nah, selanjutnya yaitu mengatur tanggal awal dimulainya proyek. Sesuai soal tadi tanggal 3 Mei Senin 3 Mei 2021. Selanjutnya kita klik start. Pada bagian task ada pilihan auto schedule. Klik auto schedule maka semua jadwal akan tersusun secara otomatis. Nah, selanjutnya kita mengatur waktu kerjanya. Caranya, yang pertama pada bagian project kita klik change working time. Nah, selanjutnya pada bagian ini ada pilihan work weeks, lalu option details. Sesuai soal kita tadi buat
hari kerja itu dari Senin sampai Jumat. Nah, kita lalu pilih set days to the specific working time. Karena jamnya sudah sesuai, jadi kita tidak perlu atur lagi. Nah, lalu klik OK. Maka, yang di bagian hitam ini berarti libur. Selanjutnya, menambahkan hari libur sesuai dengan tanggal. Pada tanggal pertama, kita Waisak ada pada tanggal 26 Mei. Ini kita ubah jadi tanggal 26 Mei. Selanjutnya ada Idul Fitri dari tanggal 12 sampai 14. Klik tanggalnya dulu. Tulis lalu klik di sini Idul Fitri. Nah, startnya dari kapan? Dari 12 sampai 14. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni ada Hari Pancasila. Kita tulis Pancasila. Nah, tanggalnya sudah menyesuaikan. Jadi kita sudah memberikan hari kerja dan work weeks dan exception atau hari-hari libur. Setelah menyelesaikan jadwal kerja, selanjutnya kita buka lagi change working time-nya, kita cek schedule dan display-nya di menu option. Sini terlihat start time-nya jam 8 pagi dan end time-nya jam 5 sore. Kemudian pekerjaannya setiap hari itu ada 8 jam. Hours per week-nya berarti 40 benar. Kemudian harinya 20. Jadi kita buka di display, kita ganti mata uangnya dari US dollar ke Indonesia atau IDR. Oke. Selanjutnya kita buka bagian task, kita buat lembar sumber dayanya melalui resource sheet. Kita masukkan namanya. Yang pertama ada mandor, tipenya Word, inisial M, maksat gajinya itu 5.000. Selesai soal, kemudian overall rate-nya 4.000 per hari. Berikut adalah tampilan lembar sumber daya ketika telah terisi semua. Nah, yang work ini adalah tanda bahwa ini adalah resource sumber daya manusia yang bekerja di kegiatan tersebut. Kemudian yang material ini adalah bahan-bahan pembantu saat kegiatan konstruksi tersebut. Kemudian di sini ada di bagian accrue ini ada prorated dan start. Di mana prorated ini adalah kita membayar mereka dengan jumlah persentase kerja mereka. Namun yang start ini adalah kita membayar mereka di awal kegiatan. Satu lagi ada yang bagian end adalah pembayaran setelah kegiatan itu selesai. Setelah mengisi resource sheet, kita lanjut ke pemberian penugasan pada sumber pekerjaan. Kita kembali ke Gantt chart, kita isi resource names. Kemudian di soal kita centang mandor, kertas gambar, dan alat tulis. Kemudian pencet 2 kali. Kita ubah di sini alat tulisnya tetap 1 buah,
Kertas gambarnya 5 lembar dan mandor 100%. Lanjut di sini kita isi kuli batu, truk pengangkut, dan cangkul. Setelah kita selesai menginput research name, maka akan muncul seperti gambar di samping kanan layar ini, ada research name masuk ke dalam gambar. Lalu selanjutnya kita akan membuat update perkembangan pekerjaannya. Caranya itu adalah dengan mengklik 2 kali di task name, misalkan nih membuat gambar. Kemudian kita klik general. Mohon maaf. Nah, di sini ada persen komplitnya. Kita ubah jadi misal 90%. 90%. 40%. Oke. Jadi bakal ada perubahan di gambar kanan ini. Itu pada bagian ini. Bahwa di sini ada presentasi yang telah selesai, berupa garis biru yang di dalam ini. Itu merupakan presentasi yang telah diselesaikan oleh pekerja. Setelah semuanya selesai dilakukan, MS Project menyediakan berbagai bentuk format laporan yang atraktif pada bagian report. Dapat dilihat salah satu di sini misalnya task cost overview. Dapat dilihat jumlah dana yang dikeluarkan dan berbagai macam jenis visual report yang lainnya. Sekian presentasi kelompok 12 tentang simulasi MS Project. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan presentasi yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih.